Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, afdalu dzikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, bacaan tahlil, yaitu bacaan la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, bacaan alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, pagi ini kita membahas tentang keistimewaan ucapan hamdalah. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, afdalu dzikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, bacaan tahlil, yaitu bacaan la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, bacaan alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya. Kemudian komentar ulama tentang status hadis ini, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menilai sanad hadis ini sahih. Sedangkan Syu'aib Al-Arnaud dan Syekh Al-Albani menilai hadis tersebut hasan. Dari penilaian ini kita tahu bahwa hadis ini makbul. Makbul itu bisa diterima sebagai dalil atau hujjah. Ada yang menilai sahih, minimal hasan. Kedua-duanya ini bisa diterima. Hadis ini menjelaskan tentang zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Ya, singkatnya bacaan tahlil. Apa kira-kira alasannya bacaan tahlil ini kok dia katakan sebagai zikir yang paling utama? Karena inti dari bacaan tahlil ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid.
Nah, kalimat tauhid ini penegas dan pembeda antara keimanan dan kekafiran. Tauhid berarti meniadakan sembahan yang lain, artinya menyembah hanya kepada Allah saja. Itu bertauhid. Tauhid juga membersihkan jiwa dan batin dari segala hal yang mengotori. Bila seseorang berzikir dengan kalimat tauhid, maka ia akan mengisi hatinya dengan keimanan bahwa setiap ibadah atau amalan yang dilakukan hanya untuk Allah. Itu kalau orang banyak berzikir dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang boleh disembah selain Allah, tidak boleh ada yang dipatuhi dalam arti yang sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat tauhid. Sehingga kalau orang ini benar-benar menghayati kalimat tauhid ini, maka seluruh hidupnya akan berorientasi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ketika kalimat tauhid sudah menghunjam, sudah mewarnai hati dan pikirannya, maka orang ini tidak mungkin melakukan dosa, tidak mungkin melakukan pembangkangan, tidak mungkin melakukan kemaksiatan, sehingga juga tidak mungkin orang ini akan korupsi, tidak mungkin. Nah, kok masih banyak yang korupsi juga yang ahli tahlil itu bagaimana? Karena tahlil yang dibaca tidak dihayati. Jadi kalau bacaan tahlil tidak dihayati, ya tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya maksudnya. Itulah pentingnya mempelajari kalimat tauhid. Yang pertama sebagai pengetahuan, yang kedua diimani betul, dihayati, diimani, sehingga nanti menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa pada dirinya. Tidak mau menyembah kecuali hanya Allah, tidak akan mau mematuhi perintah kecuali yang sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengaruhnya kalimat tauhid, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sebabnya maka wajar jika kalimat tahlil ini dianggap sebagai afdhalul dzikri, zikir yang paling utama. Di dalam kalimat ini juga mengandung keikhlasan. Pengertian ikhlas itu adalah bersih, murni. Jadi kalau menyembah Allah ya sudah, hanya Allah yang disembah. Kalau ada orang menyembah Allah juga menyembah lain, itu namanya nggak ikhlas, nggak murni, berarti kotor, campur baur akidahnya itu. Menyembah Allah, menyembah uang, menyembah jabatan, menyembah apa lagi, kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Itu namanya tidak ikhlas. Karena ada kepentingan lain, selain ingin memuji, memuja, menyembah Allah, juga ingin memuji, menyembah yang lain. Itu tidak ikhlas di dalam beribadah. Dan itu pula sebabnya maka ikhlas ini menjadi prasyarat utama untuk diterimanya suatu amal. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi pernah bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima minal amali, suatu amal perbuatan, illa kecuali maka nalahu kholison, kecuali amal itu didasari dengan penuh keikhlasan, wabtu ya biwajuh, dan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya." Jadi kalau ada orang seperti kita ini ketika beribadah, mulai dari sholat, berpuasa, zakat, haji dan sebagainya, itu selain kita tujukan kepada Allah kok masih ada maksud lain, itu belum ikhlas namanya. Nah, kalau masih belum ikhlas,
maka ibadah kita belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa belajar ikhlas itu wajib. Belajar kalimat tauhid itu wajib. Ya, jadi dengan kalimat tauhid membuat kita bisa ikhlas. Dengan kita ikhlas, maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, hadis tadi itu selain menyatakan afdalu dzikri la ilaha illallah, juga afdalu doa. Doa yang paling utama yaitu bacaan alhamdulillah. Kok bisa? Alhamdulillah kok dikatakan doa yang paling utama? Di mana itu muatannya itu? Nah, kalau kita mencermati kalimat alhamdulillah, yang pertama di dalam kalimat itu ada unsur zikir. Zikir itu mengingat Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya untuk Allah. Mengandung zikir itu. Maka sering mengucap alhamdulillah bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti ada kesadaran penuh dari orang ini untuk mengakui bahwa yang hebat itu hanya Allah. Dia bisa begini karena Allah. Bisa melakukan keberhasilan bermacam-macam itu karena Allah. Jadi pengakuan, sebuah ikrar. Allah lah yang membantu dia, yang menganugerahi dia, dan ya menjadi faktor sukses yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur zikirnya. Kemudian di mana letak doanya? Kan tidak ada itu kalimat itu, doa itu. Segala puji bagi Allah. Tidak ada kalimat doa. Tetapi oleh Nabi dikatakan itu doa yang paling utama. Kok aneh? Nah, di dalam bacaan hamdalah itu mengandung duanya, ada unsur zikir, ada unsur doa. Bacaan hamdalah merupakan ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah maklum bahwa pujian kepada Allah atas suatu nikmat mengandung permintaan atau doa untuk mendapatkan nikmat lagi dan nikmat-nikmat berikutnya. Jadi kalau ada orang mengucap alhamdulillah, terkandung dalam ucapan itu minta lagi. Jadi misalnya begini, ketika ada seseorang ya, kita ngomong ke orang memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita mengucapkan terima kasih ya. Ungkapan itu mengandung isyarat siap menerima nikmat lagi dari orang itu. Nah, yang kita terangkan di sini adalah nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meraih suatu kenikmatan, mungkin bisa berupa pekerjaan baru. Wah, kita dapat pekerjaan baru. Lalu kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku pekerjaan ini. Ungkapan alhamdulillah itu sesungguhnya mengandung kalimat, nggak ada kejelasan memang kalimatnya, tetapi di dalamnya ada kandungan permintaan lagi nikmat berikutnya. Setelah dapat pekerjaan, minta supaya dianugerahi kesehatan lahir batin, kecerdasan, kecermatan, sehingga bisa bekerja dengan lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, untuk kantor itu, untuk perusahaan itu, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitar.
Jadi tidak hanya dapat pekerjaan, tetapi bisa bekerja dengan baik. Ungkapan ini sebenarnya sudah disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, ucapan alhamdulillah termasuk ucapan syukur. La azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ini sudah rumus itu. Kalau ada seorang hamba diberi nikmat, kok bersyukur, ditambah lagi nikmatnya. Rumus itu. Jadi kalau kita ingin ditambah lagi nikmat, ya sudah, sering-sering mengucap alhamdulillah ketika kita baru saja menerima kenikmatan itu, apapun bentuk kenikmatan itu. Nah, diperingatkan di sini wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat, sangat pedih. Nah, jadi para jamaah, ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita semua agar setiap kita mendapatkan suatu anugerah, suatu kenikmatan, jangan lupa untuk suka-suka mengucap hamdalah. Alhamdulillah itu paling singkat, lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Baik para jamaah, ada ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan begini, ma'an amallahu ala abdin nikmatan. Tidak ada suatu kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba, ya. Kemudian setelah hamba itu menerima nikmat, fahamidallah alaih. Kemudian hamba ini bersyukur, memuji atau mengucap alhamdulillah atas nikmat itu. Illa, kecuali kana hamduhu, ucapan alhamdulillahnya tadi itu a'dzama minha kainatan makanat, nilainya jauh lebih besar, lebih agung ketimbang nikmat sendiri yang diterima tadi itu. Ya, kalau kita boleh membuat analogi, seandainya nikmat itu berupa uang yang jumlahnya 100 juta, nah, misalnya tiba-tiba kita dapat hadiah uang 100 juta, lalu kita mengucap alhamdulillah dapat uang 100 juta. Ya, orang yang mengucapkan seperti ini, menurut Allah ucapan tadi itu lebih tinggi nilainya ketimbang uang 100 juta itu. Berarti segala sesuatu yang kita terima ini, kalau kita sikapi dengan syukur alhamdulillah, maka kita punya amal yang nilai lebih ketimbang yang kita dapatkan itu. Nah, ini Syekh Hasan Al-Basri. Jadi orang yang muji Allah sebenarnya juga sedang berdoa dan meminta kepadanya. Hanya saja dengan bahasa yang halus untuk mendapatkan perhatian. Orang yang muji Allah hakikatnya ia sedang mensyukuri nikmat Allah. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah akan berpeluang besar untuk mendapatkan tambahan nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baca alhamdulillah memuji Allah, sejatinya dia juga sedang berdoa kepadanya. Jadi pertama mendapatkan nikmat, mengucap alhamdulillah itu mengisyaratkan memohon lagi untuk mendapatkan nikmat berikutnya. Nikmat berikutnya tidak harus serupa. Misalnya tadi saya menggambarkan dapat nikmat 100 juta. Apa kira-kira yang kita butuhkan? Minta petunjuk kepada Allah agar 100 juta itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya 50 juta untuk nyumbang ke masjid.
Oh, berarti luar biasa itu nanti manfaatnya. Sebab uang apapun harta yang kita infak sedekahkan itu hakikatnya itu yang kita simpan, yang kita tabung, yang kita save untuk kehidupan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita ingin hidup nanti di akhirat dengan perbekalan yang lengkap, ya sekarang harus banyak melakukan investasi. Ya, diantaranya dengan zakat, infak, sedekah, atau membantu pihak-pihak lain apa yang kita punya. Baik para jamaah, itu tadi ungkapan sekilas tentang apa itu bacaan alhamdulillah. Nah sekarang apa saja keutamaan membaca alhamdulillah? Ada 9 para jamaah pada kesempatan ini saya sampaikan. Ya. Yang pertama, orang yang suka membaca hamdalah besok pada hari kiamat akan berada dalam naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti digambarkan pada hari kiamat itu kita kan pernah dapat keterangan kita besok akan dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Nah orang Jawa nambahi kalimat oro-oro mahsyar. Ini bahasa Jawa. Artinya kita akan dihimpun di sebuah tempat itu untuk kemudian dihisab. Nah ketika kita berkumpul itu, ya orang akan berkumpul dengan orang yang disayangi. Apakah kita termasuk orang yang layak berkumpul bersama Rasulullah? Nah ini hadisnya. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah sayyid, penghulu, tuan anak Adam, yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Wala fakhra, ini tidak bermaksud untuk membanggakan diri, hanya memberi informasi. Kira-kira begitu maksudnya. Wala fakhra, ini bukan untuk membanggakan, bukan untuk membanggakan, tapi untuk memberitahu bahwa aku adalah pemimpin seluruh manusia, kata Nabi. Wa biyadi liwaul hamdi, di tanganku nanti akan ada bendera alhamdulillah. Di sini. Wala fakhra, dan aku tidak bermaksud untuk membanggakan. Wa ma min nabiyyin yamaidzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Semua orang, semua nabi, tidak ada yang tidak, semua akan bergabung di dalam benderaku ini. Nah hadis ini kemudian dijadikan dalil bahwa orang-orang yang gemar mengucap alhamdulillah akan mendapatkan ya semacam naungan atau pengakuan untuk berkumpul dengan Rasulullah yang membawa liwaul hamdi, bendera alhamdulillah itu. Nah para jamaah, sedikit ini omongan tambahan. Di sini Nabi menyebut ana sayyid, saya itu sayyid. Dari kalimat ini maka tidak salah kalau kita menyebut Sayyidina Muhammad. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih. Jadi tidak apa-apa kita menyebut siapa nabimu, Sayyidina Muhammad, boleh. Hanya di Muhammadiyah itu memberikan catatan, mengungkap Sayyidina Muhammad itu dibolehkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum di luar ibadah khusus. Kalau dalam ibadah khusus seperti dalam sholat ketika tasyahud kan ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah itu di kalangan Muhammadiyah tidak dibenarkan membaca
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena apa? Tuntunannya tidak pakai Sayyidina. Tapi kalau di luar, misalnya kita ingin membaca doa, kita ingin membaca ungkapan-ungkapan sholawat lain, kalau membaca Sayyidina itu dibolehkan. Sifatnya begitu dari hadis ini. Dan ada banyak hadis lain yang mengatakan ungkapan Sayyid itu boleh, bukan hanya kepada Nabi, kepada siapapun boleh. Kepada bos kita Sayyid. Orang Arab kan bisa, ya Sayyidi, kan biasa itu orang Arab. Wahai tuanku, artinya begitu. Nah, jadi ditarjih perlu kita ketahui untuk ungkapan Sayyidina pada waktunya sifatnya umum, di luar ibadah khusus, di luar ibadah mahdhah itu dibolehkan. Tapi kalau dalam ibadah khusus di tasyahud waktu sholat itu, kalau Muhammadiyah tidak membenarkan. Alasannya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau salat ya ikutilah cara saya. Nah, cara Nabi itu kalau membaca sholawat di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad tanpa pakai Sayyidina. Ini tambahan saja para jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ucapan hamdalah, alhamdulillah adalah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa nafakha fir ruh, kemudian Allah mengembuskan ruh kepada Adam ini, atosa, bersin, faqala, kemudian mengucap alhamdulillah. Si Adamnya mengucap alhamdulillah. Fahamidallah biiznihi, maka Allah memuji yang dilakukan Adam itu dengan izinnya. Faqalahu rabbu, kemudian Allah berkata kepadanya, rahimakallahu ya Adam, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai Adam. Jadi hadis ini sekaligus menjadi dalil ketika ada orang bersin mengucap alhamdulillah, maka kita dianjurkan mengucap yarhamukallah, kan begitu. Di antaranya seperti ini. Ini dialog terjadi antara Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ucapan alhamdulillah adalah ucapan yang sangat utama gitu. Ucapan yang pertama kali muncul dari seorang manusia bernama Adam alaihissalam. Selanjutnya yang ketiga, besok pada hari kiamat, dari sekian banyak makhluk hamba-hamba Allah yang jumlahnya miliaran, ya tentu miliaran ya, sekarang hidup aja sudah miliaran, apalagi dari abad ke abad bermiliar-miliar. Dari sekian banyak orang itu yang paling utama adalah orang-orang yang gemar mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. An Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, inna afdhala ibadillah, sesungguhnya seutama-utama hamba Allah yaumal qiyamati, besok pada kiamat, adalah alhammadun, orang-orang yang suka memuji Allah, suka mengucap alhamdulillah. Para jamaah, seharusnya kita juga begitu, sering mengucap alhamdulillah. Kita ini sudah ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal misalnya setelah selesai sholat kita dianjurkan membaca alhamdulillah 33 kali, bahkan lebih dari itu nanti kan.
alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali. Kemudian setelah selesai melakukan sesuatu, membaca alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah. Habis minum alhamdulillah. Habis selesai mengerjakan sesuatu alhamdulillah. Ya. Dan seterusnya ketika kita ditanya orang bagaimana kabarnya, maka kita dianjurkan mengucap alhamdulillah. Nah, kalau kita merasa ada yang tidak nyaman, maka boleh ditambah dengan alhamdulillah ala kulli hal. Bedanya apa? Kalau alhamdulillah biasa berarti kita berusaha menikmati suatu anugerah. Misalnya badan sehat, kemudian misalnya kalau sekolah sudah selesai, kemudian kalau ada proyek udah tuntas. Nah, itu alhamdulillah yang terkait dengan penyempurnaan. Tapi kalau kita pas lagi dapat ujian, sakit, ya, atau perusahaan yang kita jalankan tidak lancar, kita tetap mengucap alhamdulillah, tapi ditambah dengan ala kulli hal. Artinya segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, orang-orang yang seperti ini yang suka mengucap alhamdulillah dalam keadaan apapun, nah itu ya, itulah besok di hari kiamat termasuk afdol ibadillah, hamba-hamba Allah yang paling utama yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Berikutnya, ini kembali yang tadi, ucapan alhamdulillah adalah sebaik-baik doa. Nah, tadi ada hadis Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa afdalud doa alhamdulillah, dan doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Kita sudah jelaskan tadi. Yang kelima sekarang, ucapan hamdalah dapat memenuhi timbangan amal. Para jamaah, kita perlu meneguhkan keyakinan pada diri kita bahwa kita yang sekarang hidup ini baru kehidupan yang sekarang. Nanti kita akan mati, ya kan? Habis ini kita akan mati. Entah berapa hari lagi kita akan mati, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi kita tidak tahu. Itu gaib. Tapi yang pasti kita akan mati. Nah, setelah kita mati akan dibangkitkan, dihidupkan lagi untuk hidup di alam lain yang disebut dengan akhirat. Hidup yaumul akhir, di hari akhir, di hari akhirat. Nah, kehidupan kita nanti itu sangat ditentukan bagaimana kita hidup sekarang kita di dunia ini. Kalau kita ingin hidup enak, sukses, bahagia di akhirat, kuncinya sekarang di dunia ini. Kalau kita lahir lalu mati, memang masuk surga, tapi ya surga biasa saja, nggak pernah dosa kan. Tapi bagi orang yang hidup di dunia ini menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, ya, kemudian perjuangan yang sedemikian rupa, nah, kemudian banyak melakukan amal-amal soleh, nah, nanti di akhirat kehidupannya akan luar biasa. Itu sebabnya maka kita hidup di dunia sekarang ini, tugas kita adalah menghimpun bekal amal soleh itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun untuk menanam, bank untuk menabung, ya sama saja. Untuk kita petik nanti di akhirat. Nah, ternyata pada hadis ini para jamaah, Nabi memberitahu untuk menambah bobot amal soleh yang kita himpun di dunia ini, supaya semakin berbobot, semakin banyak begitu, maka perbanyaklah bacaan alhamdulillah.
Dikatakan di sini oleh Nabi, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian iman. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, dapat memenuhi bobot timbangan. Jadi para jamaah, ini kan bukan perkara yang berat, ini ringan kan? Siapa yang tidak bisa mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, mungkin yang perlu kita tambahkan sekarang adalah muatan atau penghayatan pada saat kita mengucap alhamdulillah. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah itu, rasakan, sadari sepenuhnya kita sedang bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita. Kemudian yang keenam, bertahmid, mengucap alhamdulillah itu nilainya sama dengan menyiapkan kuda yang lengkap dengan segala peralatannya untuk dibawa jihad fisabilillah. Nah, ini sisi lain, ya, penghargaan Allah kepada hambanya yang suka mengucap alhamdulillah. Nah, ini ada riwayat dalam sebuah hadis diceritakan suatu saat Ummi Hani binti Abu Thalib. Nah, berarti ini sepupu Nabi. Nah, si Ummi Hani ini pernah minta nasihat kepada Rasul. Sekedar untuk dapat gambaran para jamaah, Ummi Hani ini usianya sekitar 5 tahun sebelum Nabi. Artinya kalau Nabi saat itu usianya 60, maka dia usianya sekitar 55. Jadi sepada tuae. Wanita kalau sudah usia sekitar 5 bulan itu sudah merasa betul abot untuk ukuran umum. Nah, rupanya beliau ini juga sudah merasa berat. Kon ngadeg suwe gak kuat. Bisanya duduk yang lumayan agak lama. Ya Rasul, ini kata Ummi Hani kepada Nabi, saya sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku amal apa ya Rasul yang bisa aku lakukan sambil duduk-duduk, sambil layeh-layeh, sambil santai. Itu kalau dikembangkan maknanya. Seenake takon kok sing kaya ngono. Inilah kan masih keluarga kan, siapa Ummi Hani ini dengan Nabi. Apa jawab Nabi? Nah, wahmadillah mi'ata tahmidah, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Fa'inna, karsunya ucapan alhamdulillah yang sampai 100 kali itu ta'dilu laki mi'ata farosin musrojatin muljamatin tahmilin ala fisabilillah. Ucapan alhamdulillah yang sampai 100 kali itu sama dengan mempersiapkan kuda 100 ekor yang lengkap dengan ada kekang, ada pelananya untuk dibawa jihad fisabilillah. Besar sekali ini. Sekarang mari kita membuat gambaran. Saya pernah browsing di internet, ya. Kuda yang bagus itu harganya sekitar 50 juta. Ya, yang bisa dipakai seperti ini sekitar 50 juta, lebih mahal dari sapi. Ya. Kalau kuda kan tidak ada yang kayak sapi yang udah besar banget. Kuda ini ya paling besar yang kalau di Indonesia ya di mana itu NTB, ya, Bima itu besar-besar tuh. Nah, itu saya nggak tahu, itu mungkin bisa lebih dari 50 juta. Wallahu alam ya, silakan dicek itu. Nah, katakanlah sekitar 50 juta. Mengucap sekali alhamdulillah sama dengan seekor kuda. 100 kali mengucap alhamdulillah sama dengan 100 ekor kuda. Ini kata Nabi. Padahal mengucap alhamdulillah 100 kali itu hanya berapa lama? Mungkin 5 menit. Atau kalau kita agak santai memelan-melankan paling 10 menit. Wong kita habis membaca apa itu? Subhanallah
Alhamdulillah Akbar itu masing-masing kan udah akhirnya kan 33 kali 3 kan hampir 100 itu. Itu berapa lama itu? Sebentar. Apalagi yang mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pekerjaan yang sangat ringan, tetapi Allah memberikan penghargaan yang sangat tinggi. Orang yang seperti ini, yang suka berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah ini akan dapat pahala seperti ayat tadi, menyiapkan seekor kuda per Alhamdulillahnya. Jadi kalau 100 kali baca Alhamdulillah sama dengan menyiapkan 100 ekor kuda. Betapa besar pahalanya akan diterimakan kepada orang yang suka mengucap Alhamdulillah. Ini hadis riwayat Ahmad dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini hasan, bagus, bisa dijadikan hujjah. Nah, para jamaah, untuk itu kalau kita nanti suatu saat ya, barangkali ada pentingnya ini, menjenguk saudara kita sakit. Biasanya kan tidur saja itu. Sampaikan berita ini. Pak, Bu, Mbah, ya sambil jalan, sambil menunggu untuk dapat kembali sehat, perbanyaklah membaca Alhamdulillah. Nah, kalau mau melengkapi ya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Astagfirullah, ya la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Itu semuanya bagus. Nah, kebetulan yang kita kaji ini masalah bacaan khas Alhamdulillahnya saja. Jadi para jamaah, ini kalau bisa kita titipkan kepada keluarga kita atau teman kita yang sedang sakit, yang diajak sholat nggak mungkin bisa, paling sholat sambil tidur. Nah, maka orang semacam ini penting untuk bisa mengamalkan bacaan ini, memperbanyak bacaan hamdalah. Yang ketujuh, membaca hamdalah dapat pahala 30 kebajikan dan menghapus dosa 30 kesalahan. Nabi bersabda, wa mangkola, dan barang siapa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sempurna nih tulisannya, Alhamdulillahirabbil alamin, mingki bal nafsi, membacanya itu muncul dari lubuk hati yang dalam, Alhamdulillah. Jadi merasa betul kebahagiaan sebagai rasa syukur ya mengucap Alhamdulillah ini. Maka orang semacam ini setiap satu kali bacaan Alhamdulillahirabbil alamin itu kutibat, akan ditulis lahu untuk orang yang baca Alhamdulillah itu salatuna hasanatan, 30 kebajikan. Berarti kita dianggap melakukan 30 amal soleh. Nah, ini gambaran umum aja, artinya betapa banyaknya pahala yang akan diberikan pada orang yang mengucap Alhamdulillah. Selain itu wahutto anhu, dihapus dari orang itu salasuna sayatan, 30 kesalahan, 30 dosa. Jadi artinya orang mengucap Alhamdulillah itu ada kandungan tobat, ada kandungan istighfar, permohonan ampun. Sehingga kita mengucap Alhamdulillah itu akan 30 kesalahan yang pernah kita lakukan dihapus, khutto anhu. Ini hadis riwayat Ahmad, dan kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, hadis ini sahih. Al-Albani juga menilai hadis ini sahih. Artinya bisa kita jadikan hujjah. Nah, jadi para jamaah, dari ini kita bisa memahami kalau kita ingin mengkondisikan diri kita menjadi semakin baik, gitu ya, agar kita menjadi semakin baik, semakin bernilai baik, begitu, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Untuk hadis ini dilengkapi Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun Alhamdulillah saja sudah cukup, tapi pas hadis ini contohnya lengkap. Siapa yang baca Alhamdulillahirabbil alamin dari lubuk hati yang dalam, min qibal nafsi, ingat itu penting.
Jangan sampai kita terkecoh untuk banyak-banyak membaca zikir. Tidak. Tapi mengkibali nafsi, dari lubuk hati yang dalam. Memang kan ada orang yang saking ingin kejar tayang, kejar banyak amal, lalu membacanya diperbanyak. Alhamdulillah, 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 ditambah dengan apa ini? Tasbih ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, persoalannya atau pertanyaannya, apakah ketika dia mengucapkan seperti itu muncul dari hatinya atau hanya di bibirnya? Kalau hanya bibirnya saja, itu berarti masih otak kiri. Salah pirah maca iku 300, itu otak kiri. Tapi kalau dia merasakan dari lubuk hati yang dalam ada rasa syukur, alhamdulillah, itu otak kanan. Nah, kita beribadah itu harus menggunakan otak kiri dan kanan. Sholat subuh 2 rakaat, jangan lupa ya, itu otak kiri. Kita sholat subuh merasa menghadap kepada Allah, berdialog dengan Allah, itu otak kanan. Jadi fikih membahas otak kiri, otak kanan, itu tasawuf atau akhlak. Seperti itu. Baik para jamaah. Nah, sekarang kita bahas yang ke-8. Nah, mengucap alhamdulillah sampai 3 kali dapat pahala berlipat-lipat. An Jabir, dari Jabir qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an amalu al abdin min nikmatin. Tidak ada seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala, kok kemudian dia mengucap alhamdulillah. Jadi ada seorang hamba seperti kita diberi nikmat lalu mengucap alhamdulillah, illa kecuali waqad ada syukurha, itu menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat itu. Fa in qala atsaniyah, kalau dia nambah lagi mengucap alhamdulillah, baca lagi, jaddadallahu thawaba, maka Allah akan memperbarui lagi pahala untuk dia, nambah pahala untuk dia. Fa in qala atsalitsah, dan apabila membaca lagi yang ketiga, alhamdulillah yang ketiga, ghafarallahu, Allah akan mengampuni untuk orang itu dzunubahu, dosa-dosanya. Nah, jadi diaku sudah berterima kasih, yang kedua ditambah pahala, yang ketiga diampuni dosanya. Nah, dari sini maka kemudian dia menganjurkan mengucap alhamdulillah itu bisa sampai 3 kali. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Atau kemudian kita pas ngurus SIM, orang yang nggak bisa ngurus kan ribet ya, perasaannya itu ribet, tapi yang biasa ngurus enteng-enteng saja itu. Nah, begitu wah dapat alhamdulillah. Nah, itu bisa sampai 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebenarnya kan tidak harus 3 kali, 10 kali juga boleh kan tadi itu ya. Berapa kali boleh. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Nah, sayang sekali para jamaah, rupanya di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat ya. Banyak ulama yang menilai hadis ini dhaif. Nah, Al-Hakim menganggap sahih, Hakim sahih, tapi kebanyakan ulama lain mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. Ya, karena itu ya sudahlah. Kita tadi sudah dapat keterangan jauh di belakang tadi ya, bahwa ucapan hamdalah itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaannya. Tanpa hadis ini pun sudah kena semuanya. Tapi tidak perlu menonjolkan hadis ini, karena hadis ini diperdebatkan status kesahihannya. Ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. Ya sudahlah. Tapi tetap saja tidak ada salahnya kalau kita mengucap alhamdulillah 3 kali, nggak ada masalah, 5 kali nggak ada masalah, berapa kali nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah keyakinan ada 3 hal tadi itu. 1, dianggap mensyukurinya. 2, tambah pahalanya. 3, diampuni dosanya. Itu yang jadi masalah. Apakah betul Nabi pernah
menyatakan seperti itu. Itu yang jadi masalah bagi kalangan ahli hadis. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa betapapun memperbanyak ucapan alhamdulillah itu bagus sekali. Yang terakhir para jamaah, ini yang paling berat. Kepada orang yang suka mengucap alhamdulillah, terutama ketika dalam posisi sedang kena musibah, masih sanggup mengucap alhamdulillah, maka orang seperti ini akan disediakan gedung rumah di surga. Ini hadisnya agak panjang. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza mata, apabila meninggal, waladul abdi, anak seorang hamba, qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata atau bertanya pada malaikat, qabatum walad abdi, hai malaikat, apakah kamu baru saja mencabut nyawa seorang anak dari hambaku ini? Jadi anak dari seorang hamba. Sekarang bayangkan anak itu masih kecil, balita. Allah mengatakan, hei malaikat, apakah kamu baru mencabut nyawa si anak dari anak hamba ini? Fayaqulun, malaikat mengatakan, na'am, ya benar. Fayaqulu, bertanya lagi, qabatum thamarotafati, apakah benar kamu baru saja mencabut nyawa dari anak yang merupakan buah hatinya, anak kesayangannya? Ditambah lagi, itu kan susah ya, orangnya lagi mencintai anak kok anaknya diambil nyawanya, kan luar biasa sedihnya itu. Seperti Ibrahim ke Ismail waktu itu kan, yang ada proses mau ke sana. Fayaquluna, malaikat berkata, na'am, iya ya Allah, betul. Fayaqulu, lalu bertanya lagi yang ketiga, wahai malaikat, madza qala abdi, ketika engkau mencabut nyawa anak ini, anak balita ini dari seorang hamba ini, apa yang diucapkan oleh hamba ini ketika anaknya dicabut nyawanya, ketika anaknya meninggal? Fayaqulun, malaikat mengatakan, ya Allah, hambamu tadi itu hamidaka wastarja'a, pertama mengucap alhamdulillahirabbil alamin, baru mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ya, anaknya kesayangannya meninggal mengucap alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, kemudian Allah mengatakan, ya sudah kalau begitu, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan sebuah gedung rumah indah di surga untuk hambaku yang ini, yang mengucap alhamdulillah kemudian inna lillah tadi. Wasamuhu, dan berikan nama rumah itu Baitul Hamdi, dengan nama Baitul Hamdi. Mungkin bahasanya kasih label rumah yang baru dibangun surga itu dengan tulisan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Bisa kita jadikan hujjah. Nah, para jamaah, tadi saya katakan ini yang paling berat. Atau jangan-jangan nggak sanggup mengamalkan kita ya? Ya. Bayangkan anak yang sangat disayangi, udah lama mendambakan kehadirannya. Kayak Ibrahim itu kan lama ingin punya anak, dikasih Ismail. Tiba-tiba ujiannya apa? Sembelih dia, bunuh dia, kan gitu bahasa kasarnya itu. Gimana peran Ibrahim? Ya, repot kan? Tapi karena Nabi Ibrahim punya kekuatan iman yang luar biasa, keyakinannya kepada Allah itu luar biasa. Artinya Nabi Ibrahim itu punya keyakinan kalau Allah sudah merintahkan, pasti ini tidak ada masalah. Maka Ibrahim pun sami'na wa ata'na, kan begitu.
Walaupun akhirnya ternyata itu hanya untuk gertak ya, untuk menggertak saja. Apakah kekuatan iman Ibrahim masih kokoh? Ternyata masih kokoh. Nah, ujian berikutnya tidak sampai kepada penyembelihan. Nah, sekarang kembali ke hadis ini. Seorang bapak, seorang ibu baru saja dianugerahi seorang anak yang lama sekali didambakan kehadirannya, sehingga menjadi istilah itu buah hatinya, ya kan? Buah hatinya, artinya sangat dicintainya. Kemudian dicabut nyawanya oleh Allah melalui para malaikatnya itu. Dan ternyata orang ini masih sanggup mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Kita tambah tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang sedang diuji, susah, dengan musibah, meninggalnya seorang anak yang sangat dicintai, ketika mengucap alhamdulillah kok dianggap baik, itu kenapa? Jawabannya, karena orang ini punya keyakinan mantap bahwa apa yang diputuskan Allah adalah yang terbaik. Alhamdulillah, tetap lillah. Segala puji tetap hanya untuk Allah. Apa yang dilakukan Allah pasti yang terbaik, pasti benar. Sehingga cintanya dia kepada anak dikalahkan cinta dia kepada Allah. Allah mencabut nyawanya, itu pasti Allah punya rencana yang lain, yang lebih baik. Di hadis lain para jamaah disebutkan, siapa yang ketika anaknya dicabut nyawanya kok dia sabar, maka anak itu nanti akan disiapkan di surga untuk menjemput kehadiran bapaknya itu, yang sabar tadi itu. Nah, yang hadis ini dikatakan, siapa yang ketika anaknya dicabut nyawanya padahal dia sangat mencintainya, kok sanggup mengucap alhamdulillah, sudah disiapkan gedung rumah di surga, baitan fil jannah. Itu penghargaan Allah kepada hambanya yang yakin betul apapun yang dilakukan oleh Allah itu pasti itu baik, mengandung hikmah. Nah, ini kan tidak mudah membangun keyakinan seperti ini para jamaah. Ya, termasuk yang ngomong ini juga ya, belum pernah dapat ujian seperti itu ya. Nah, kalau dapat begitu ya wallahu alam. Tapi kalau sekarang udah ngaji kayak begini kan paling tidak udah dapat sangu ya, dapat bekal. Nanti bagaimana kalau menghadapi di antara keluarga kita yang meninggal gitu. Tapi menurut saya ya untuk saat awal-awal begini nggak usah dikeraskan mengucapnya. Gimana kabarnya? Meninggal. Alhamdulillah udah meninggal anak saya. Nggak enak juga itu. Untuk sebuah budaya tradisi. Maksudnya itu bukan begitu, itu kan hanya ngomong-ngomongan biasa. Yang penting ketika pas meninggal itu dalam batin kita tetap mengucap alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ketika anak ini sudah benar-benar dipanggil, diambil nyawanya, pasti Allah punya rencana yang lebih baik dan pasti ada hikmahnya. Nah, itu keyakinan yang kita bangun seperti itu. Di zaman Nabi ada ujian kepada seorang sahabat, anak pertama meninggal, kedua meninggal lagi, ketiga meninggal lagi. Tapi tetap sabar. Setelah itu dapat anak 10, semuanya hafal Quran. Bayangkan, ayo. Hadiahnya di situ. Di dunia sudah dapat hadiah. Anaknya 10 orang itu hafal Quran semua. Itu diceritakan di sebuah hadis. Nah, para jamaah, ya, cara Allah untuk memberikan anugerah kepada kita itu bermacam-macam. Ada yang di dunia sudah ditampakkan, ada yang nanti aja di akhirat. Nah, kita tetap saja harus punya keyakinan apapun yang diperbuat oleh Allah itu pasti yang terbaik. Dan Allah sudah menjanjikan la yudai'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang baik. Baik para jamaah, itulah yang bisa disajikan pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga ya menambah kekuatan iman dalam diri kita, sehingga yang pertama kita semakin yakin bahwa sesungguhnya apapun yang diperbuat oleh Allah itu pasti yang terbaik. Yang kedua, mari kita membiasakan membasahi bibir kita dengan sering mengucap alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menghayati dengan lebih baik hari-hari ke depan. Masih ada yang mau bertanya di antara para jamaah? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita tutup. Saya beri kesempatan. Cukup ya? Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama menutupnya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.